Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri Wafika Zahra Usra, teman saya Bunga Sabrina Aprilianti, kemudian ada Dian Tiofani Nenggolan, dan yang terakhir Ananda Humaida. Di sini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai Albert Bandura dan John Dollar. Baiklah, saya Wafika Zahra Usra. Pertama, saya akan membahas mengenai biografi Albert Bandura. Albert Bandura sendiri dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1923 di Mundare, yaitu suatu kota kecil di dataran utara Alberta. Ia tumbuh sebagai anak laki-laki satu-satunya dari keluarga dengan 5 kakak perempuannya. Ayahnya berasal dari Polandia dan ibunya berasal dari Ukraina. Kedua orang tuanya telah berimigrasi dari negara Eropa Timur saat usia mereka masih remaja. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Bandura kemudian melewatkan musim panas di Yukon, kemudian bekerja di daerah Alaska. Bandura memberitahukan Richard Evans bahwa keputusannya untuk menjadi psikolog cukup tidak disengajai. Hal tersebut terjadi sebagai hasil dari kejadian yang tidak direncanakan. Pada suatu pagi, Bandura tidak melakukan kegiatan apapun, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti kelas psikologi yang kebetulan diadakan. Pada saat di kelas, ia merasa tertarik dan kemudian memutuskan untuk mengambil jurusan psikologi. Bandura kemudian menyadari bahwa kejadian yang tidak disengajai seperti berangkat ke kampus dengan mahasiswa lain yang sejak pagi sudah melakukan kegiatan mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan mahasiswa. Kebanyakan dari publikasi Bandura adalah dalam ranah psikologi klinis. Pada tahun 1958, ia berkolaborasi dengan Richard H. Walters, mahasiswa pasca sarjana pertamanya, untuk menerbitkan suatu makalah mengenai perilaku kriminal agresif. Pada tahun berikutnya, buku mereka, Adolescent Aggression, pada tahun 1959 muncul. Sejak saat itu, Bandura terus menerbitkan beragam buku dengan subjek yang bervariasi, seringkali berkolaborasi dengan mahasiswa pasca sarjana. Buku-bukunya yang paling berpengaruh adalah Social Learning Theory pada tahun 1977, kemudian ada Social Foundation of Thought and Action 1986, dan ada Self-Efficacy, the Exercise of Control pada tahun 1997. Kemudian kita lanjut pada teori sosial kognitif. Diusulkan oleh Bandura yang melihat bahwa orang-orang berperilaku karena lingkungan dan dipengaruhi oleh pemahamannya. Proses kognitif dan gambaran diri merupakan inti dari perilaku manusia. Manusia bukanlah organisme yang reaktif atau yang dikondisikan oleh lingkungan, tetapi manusia merencanakan dan memprediksikan konsekuensi dari perilakunya. Dengan kata lain, manusia itu agentik. Jadi, Bandura itu meyakini bahwa observasi memberikan jalan pada manusia untuk belajar tanpa harus melakukan perilaku apapun. Bagi teori kognitif sosial ini adalah asumsi bahwa mereka belajar melalui observasi perilaku orang lain. Bandura yakin bahwa pembelajaran melalui observasi lebih efisien daripada belajar melalui dari pengalaman langsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran meniru atau imitation. Manusia belajar karena adanya bantuan penguatan atau reinforcement. Tapi tidak hanya itu saja, kita juga belajar dengan meniru orang lain atau dengan melihat model perilakunya. Kita memperhatikan detail perilakunya. Di samping itu, kita juga mengamati konsekuensi dari perilakunya dan dapat mempelajari prinsip-prinsip yang mengarahkan tindakan mereka. Inti dari pembelajaran melalui observasi ini adalah modeling. Pembelajaran melalui modeling meliputi menambahi atau mengurangi suatu perilaku yang diobservasi dengan menggeneralisasi dari satu observasi ke observasi lainnya. Dalam modeling, orang yang mempelajari harus yang pertama itu memperhatikan modelnya. Yang kedua ada mengingat apa yang telah dipelajari dan mengutip bagian-bagian pentingnya. Yang ketiga ada melakukan kembali apa yang telah dipelajari dalam bentuk simbol-simbol. Dan yang terakhir, terdorong untuk melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu ada penguatan pengganti atau vicarious reinforcement. Bandura memastikan bahwa perilaku kompleks ini dapat dipelajari dengan cara melihat apa yang dilakukan orang lain beserta konsekuensinya. Pengamatan terhadap orang lain yang diberi penguat dapat mempengaruhi perilaku dari orang yang mengamatinya. Menjadi begitu terpengaruh oleh penguat yang bukan merupakan bagian dari pengalaman langsung, inilah yang disebut dengan istilah penguatan pengganti atau vicarious reinforcement. Penguatan ini berfungsi sebagai sumber informasi kepada seseorang tentang lingkungannya dan merupakan sebuah persyaratan untuk perilaku yang sukses. Sistem diri dan lingkungan atau determinisme resiprokal.
Sistem diri atau yang Bandura sebut sebagai proses-proses internal merupakan proses kompleks yang saling tergantung dengan lingkungan sosial dan fisik seseorang. Bandura menyebut sudut pandang interaksionalnya yang kompleks sebagai determinisme resiprokal. Perilaku manusia diatur dengan cara yang ditentukan secara timbal balik. Bandura menggambarkan determinisme resiprokal sebagai 3 serangkaian yang interaktif. Ada 3 elemen yang berinteraksi, yaitu P atau person yang mencangkup kesadaran dan pemikiran seseorang, B atau behavior yang meliputi perilaku seseorang, dan E atau environment yang merupakan lingkungan seseorang. Dalam 3 rangkaian ini, masing-masing dari ketiga faktor ini dapat memengaruhi dan pada gilirannya dapat dipengaruhi faktor lain. Ketika perilaku seseorang memengaruhi lingkungannya, lingkungan itu pada gilirannya memengaruhi perilaku orang itu, serta kesadaran dan pemikiran orang tersebut akan memengaruhi perilaku dan lingkungannya. Ada 3 kelas utama proses pengaturan diri dalam sistem diri. Kelas pertama ialah proses pengaturan diri yang melibatkan pengamatan diri terhadap kualitas perilaku. Konsep seperti ketulenan, keaslian, dan etika diterapkan sebagai standar evaluatif terhadap perilaku seseorang. Kelas kedua yaitu proses pengaturan diri yang membentuk sistem diri adalah penilaian atas keunggulan dan kebaikan perilaku seseorang yang relatif terhadap perilaku orang lain dan kinerja seseorang di masa lalu. Termaksud di antara penilaian ini adalah gaya individu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas tindakan diri sendiri atau tanggung jawab atas penyebab eksternal. B. Menyalahkan kegagalan yang berkaitan dengan diri sendiri memiliki efek psikologis yang sangat berbeda dari kegagalan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Kelas terakhir yaitu kelas ketiga ialah proses terakhir yang merupakan proses reaksi diri dan lebih baik disebut sebagai penghargaan diri atau reward dan hukuman atau punishment. Pentingnya rasa efikasi diri. Rasa efikasi diri atau kompetensi diri mendasari banyak fenomena perilaku, termasuk efektivitas dalam psikoterapi, ketekunan dalam menghadapi hambatan, ketepatan konsep diri, dan depresi. Dalam analisis Bandura, pengalaman efikasi diri atau kompetensi pribadi memiliki 4 sumber. Yang pertama yaitu pencapaian yang aktif atau apa yang biasa disebut Bandura sebagai pencapaian kinerja ialah pengatur efikasi diri yang paling kuat. Yang kedua yaitu pengalaman yang berbeda-beda diperoleh dengan menyaksikan usaha orang lain berhasil atau gagal. Pengamat seperti ini memberikan dasar perbandingan untuk memperkirakan kompetensi diri seseorang dalam situasi yang sama. Yang ketiga yaitu persuasi verbal, merupakan pengatur efikasi diri yang paling tidak kuat karena diberitahukan bahwa seseorang bisa atau tidak bisa menguasai tugas yang diberikan sehingga jauh dari kinerja yang sebenarnya dan tidak melibatkan keyakinan orang tersebut dengan kuat. Yang terakhir yaitu keadaan psikologis atau apa yang disebut Bandura sebagai tingkat munculnya emosi atau arousal, ialah tingkat kecemasan yang dialami individu dalam situasi yang akan menguji kompetensinya. Bandura juga membedakan antara harapan efikasi yaitu efficacy expectation dan harapan asli atau outcomes expectation. Harapan efikasi atau efficacy expectation adalah keyakinan individu bahwa hasil yang diberikan dapat diperoleh sebab orang memiliki keterampilan. Dan harapan hasil atau outcomes expectation adalah keyakinan seseorang bahwa tindakan tertentu akan menghasilkan sebuah hasil tertentu. Ada 3 perilaku difungsi, yaitu pertama depresi. Standar atau tujuan personal yang tinggi akan berakibat pada pencapaian dan kepuasan diri. Namun, jika tujuan tersebut terlalu tinggi, maka peluang untuk gagal juga lebih tinggi. Kegagalan sering berakibat pada depresi dan orang-orang yang depresi akan menurunkan nilai pencapaian mereka sendiri. Hasilnya ialah kesedihan kronis, perasaan tidak berharga, perasaan tidak memiliki tujuan, dan depresi yang bertahan lama.
Yang kedua yaitu fobia. Fobia adalah ketakutan yang kuat dan bertahan lama yang mempunyai efek cukup parah dalam kehidupan sehari-hari. Fobia dan ketakutan dipelajari melalui kontak langsung, generalisasi yang tidak tepat, terutama melalui observasi. Fobia sulit untuk dihilangkan karena orang yang mengalami fobia seringkali menghindari objek yang ditakuti tersebut. Jika objek yang ditakuti tersebut tidak dihadapi, maka fobia akan bertahan selamanya. Yang ketiga yaitu agresi. Bandura menyebutkan bahwa perilaku agresif dapat diperoleh melalui observasi dari orang lain, pengalaman langsung dengan penguatan negatif dan positif, latihan atau instruksi, dan keyakinan yang abstrak. Baik, kita masuk di biografi John Dollar. John Dollar seorang psikologi Amerika dan ilmuwan sosial yang lahir pada tahun 1900 di Manhasset dan meninggal pada tahun 1980 di New Haven, di mana ia terkenal dengan penelitiannya tentang race relation di Amerika dengan frustration agresi hipotesis yang diusulkan bersama Neil Miller. Miller adalah seorang psikologi eksperimental Amerika. Miller lahir pada tahun 1909 di Milwaukee dan meninggal pada tahun 2002 di Hamden. Miller adalah seorang yang ahli dalam berbagai bidang, termasuk fisika, biologi, dan tulisan. Miller masuk di bidang psikologi untuk menambah pengetahuannya. Dengan latar belakang berlatih sains, dia terinspirasi dari para profesor dan psikologi termuka pada waktu itu yang bekerja dalam bidang behavioral psikologi dan psikological psikologi. Dollar dengan teori belajar sosial psikodinamik. Miller menjembatani kesenangannya antara pendekatan psikodinamik dan perilaku dengan menjelaskan psikologi analitik observasi dan penjelasannya. Dollar dan Miller berusaha untuk menggabungkan pemahaman perspektif dan kebutuhan ilmiah untuk dihipotesis yang dapat diuji. Dollar dan Miller berusaha menjelaskan konsep-konsep penting dari psikologi analitik seperti kecemasan, konflik, dan represi menggunakan prinsip-prinsip psikologi belajar dan kondisi sosial dari belajar. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Yang akan saya bahas di sini ialah tentang struktur kepribadian Dollar dan Miller. Nah, struktur kepribadian Dollar dan Miller ini menyangkut tentang kebiasaan. Kebiasaan adalah elemen dalam teori Dollar dan Miller yang bersifat struktural. Nah, kebiasaan ini merupakan ikatan atau hubungan antara stimulus dan respon yang cenderung bertahan lama dalam kepribadian seseorang. Dollar dan Miller lebih memusatkan bahasannya mengenai proses belajar dan mereka menganggap penting kelompok habit dalam bentuk stimulus verbal, yaitu berupa kata-kata, dan respon yang umumnya juga berbentuk verbal. Habit ialah ikatan atau asosiasi antara stimulus respon yang relatif stabil dan bersifat tahan lama dalam kepribadian. Selanjutnya, dinamika kepribadian Dollar dan Miller. Nah, dinamika kepribadian ini sesuatu yang bergerak dari dalam diri seseorang. Nah, yang pertama itu motivasi. Motivasi ini berupa dorongan. Dorongan ini terbagi menjadi dua, dorongan primer dan dorongan sekunder. Dorongan primer ini yaitu dorongan bawaan. Nah, contoh dari dorongan primer ini yaitu lapar dan haus. Nah, sementara dorongan sekunder yaitu asosiasi pemuasan dari dorongan primer. Contohnya rasa takut, cemas, dan gelisah. Nah, selanjutnya ada yang namanya proses belajar. Nah, pada teori ini lebih menekankan pada 4 komponen dalam proses belajar, yaitu drive. Drive ini bisa berarti desakan atau dorongan. Yang kedua, cue, artinya isyarat atau stimulus yang memberi petunjuk
perlunya dilakukan respon atau tidak. Yang ketiga itu respons, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Nah, yang keempat reinforcement, yaitu penguatan. Nah, setelah itu ada yang namanya proses mental yang tinggi. Nah, proses mental yang tinggi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, generalisasi stimulus. Nah, generalisasi stimulus ini yaitu kayak penyemataraan, di mana semakin mirip stimulus dengan aslinya, peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran semakin besar. Nah, setelah itu ada yang namanya reasoning. Reasoning ini berupa memprediksi sesuatu, di mana orang menguji alternatif respon tanpa benar-benar mencobanya. Yang ketiga, bahasa. Nah, bahasa ini merupakan respon isyarat yang penting sesudah reasoning. Setelah itu, ada secondary drive atau dorongan sekunder, seperti rasa cemas, gelisah, dan rasa takut. Selain proses mental yang tinggi, ada juga yang namanya model konflik. Model konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama, konflik approach avoidance, yaitu ketika seseorang dihadapkan dengan 2 pilihan, pilihan positif dan pilihan negatif. Nah, yang kedua, konflik avoidance, ketika seseorang dihadapkan dengan 2 pilihan negatif. Yang ketiga, konflik approach, yaitu ketika seseorang dihadapkan dengan 2 pilihan positif. Setelah model konflik, ada yang namanya ketidaksadaran. Ketidaksedaran bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama, karena ada hal yang memang tak pernah disadari. Nah, yang kedua, karena ada yang pernah disadari tapi tidak bertahan lama karena adanya represi. Selanjutnya yaitu kegiatan dan represi terhadap stimulus dan respons. Nah, represi ini ketika kita ingin melupakan suatu hal atau mengubur ingatan kita sendiri karena adanya kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Nah, step pertama itu kecemasan sebagai tanda bahaya. Step kedua, ketakutan sebagai pendorong memanggil kecemasan. Step ketiga, kesetaraan fungsional kata-kata dan pikiran. Step 4, represi sebagai tidak berpikir. Nah, represi dianggap tidak berpikir ini dikarenakan ini merupakan upaya untuk mengubur ingatan yang tidak ingin kita ingat lagi.